Hai, ketemu lagi di kelas pemrograman. Kali ini aku mau jelasin tentang fungsi math di dalam Python atau fungsi matematika beserta modul math di dalam Python. So, langsung aja kita mulai ke videonya. Oke, di sini langsung aja kita mulai dengan fungsi math di Python. Dia itu ada built-in function, yaitu bawaan dari si sistem Python ini. Contohnya aku mau memberikan contoh tentang apps. Apps ini untuk mengembalikan nilai absolut atau mengembalikan nilai negatif menjadi positif. Contohnya misalnya aku masukin variabel a equals, masukin fungsinya si abs, masukin angkanya minus 28 contohnya. Nah, kita mau tampilkan misalnya print masukkan string lalu diikuti koma panggil nama variabelnya. Contohnya seperti itu. Ini mengembalikan nilai absolut ya, dari negatif menjadi positif. Contohnya jadinya nilai absolutnya adalah 28. Nah, gimana kalau nilainya udah positif 29? Dia akan tetap positif, tidak akan berubah menjadi negatif karena ini fungsinya untuk mengembalikan nilai absolut, nilai negatif menjadi positif. Contohnya kurang lebih seperti itu ya untuk yang fungsi apps. Kita akan masuk ke fungsi kedua, yaitu fungsi pow. Pow ini adalah untuk menghitung pangkat. Contohnya misalnya saya masukin lagi variabelnya b, masukin lagi fungsinya pow 5,2. Ini yang artinya 5 pangkat 2. Berarti kita masukin variabelnya, misalnya di sini b2 lagi pow 2,5. Nah, di sini kita buat lagi print, masukin stringnya koma b, berarti 5 pangkat 2. Nilai pow dari si B adalah 25. Kenapa? Karena ini 5 pangkat 2 alias 5 kali 5. Kalau kita buat lagi dari variabel B 2,5, yaitu artinya 2 pangkat 5, yang artinya 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 hingga 5 kali, yaitu hasilnya 32. Contohnya fungsi pow itu seperti itu. Oke, di sini kita akan masuk fungsi yang ketiga, yaitu min. Di sini itu fungsinya adalah untuk mencari nilai terendah di antara seluruh angka. Misalnya saya masukin lagi variabel c, masukin fungsinya min. Di sini kalian bisa memasuki beberapa angka, beberapa indeks. Misalnya saya masukin angka terendahnya itu ada 3 dan 3,1. Harusnya 3 ya angka terendahnya. Jadi kita cetaknya gimana? Print, masukin stringnya koma variabel c. Nah, nilai min dari c adalah 3. Berarti dia benar nilai terendahnya yaitu adalah 3. Nah, di sini saya akan masuk ke fungsi yang keempat. Ini kebalikannya, yaitu fungsi max, mencari nilai tertinggi di antara beberapa angka. Sama caranya, kalian tinggal masukin variabelnya equals, masukin lagi fungsi max. Di sini aku buat ada 29 tertinggi. Nah, jadi nilai tertinggi dari C adalah 29. Nah, sekarang kita akan masuk ke metode matematika. Oke, di sini langsung aja kita masuk ke bagian metode matematika menggunakan import math, yaitu fungsi lanjutan dari metode matematika ya. Nah, di sini itu misalnya kita tulis dulu import math. Kenapa dia belum berfungsi, belum available? Karena kita belum menggunakan. Di sini kita akan menggunakan salah satunya itu cell. Cell ini untuk bulatkan bilangan desimal ke atas. Caranya gimana? Kalian langsung panggil aja fungsi math.cell, masukkan angkanya 28,6. Ini kalau berfungsi itu akan dibulatkan menjadi 29. Aku masukin contoh lagi, misalnya di sini mau membulatkan angka 24,27. Gimana cara cetaknya? Sama saja cara cetaknya. Di sini langsung aja kalian ketik print, di sini masukkan stringnya nilai cell dari 28,6 diikuti koma lalu panggil math cell dan 28,6 indeksnya. Hasilnya adalah 29. Mau berapapun angka di belakang koma, dengan metode fungsi mathcell dia akan dibulatkan ke atas, tidak berpengaruh berapapun angkanya di belakang koma. Contohnya seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita akan masuk ke metode lanjutan yang kedua, yaitu dengan kebalikannya. Di sini aku mau memberitahu fungsi dari floor. Floor ini untuk bulatkan bilangan desimal ke bawah. Ini aku mau ngasih tahu gimana cara untuk menghitung luas lingkaran. Rumus luas lingkaran itu adalah pi atau 22/7 dikali R dikali R. Di sini langsung masukin aja pi equals 3,14. Di sini langsung aja aku masukin lagi misalnya untuk menginput jari-jarinya berapa, kita masukin lagi variabel R menggunakan float. Kenapa float? Karena takutnya kalian mau masukin jari-jarinya dengan koma atau bilangan bulat. Di sini langsung aja input berapa jari-jarinya. Nah, di sini aku tulis lagi rumusnya, masukin variabelnya yaitu luas sama dengan pi dikali R dikali R. Kita buat cetaknya yaitu luas
masukin koma, str, panggil variabelnya luas. Contohnya akan seperti ini. Nah, berapa jari-jari lingkaran? Misalnya di sini saya mau input 7. Nah, hasilnya 153,86. Itu dia. Nah, kalau saya mau memasukkannya dengan bilangan, misalnya floatnya ini saya ganti. Nih, sebelumnya saya nggak ganti, misalkan saya tulis 11,7. Nah, dia akan tetap bisa kehitung, mau bilangan bulat atau bilangan desimal. Tapi jika saya ganti floatnya menjadi integer, dia hanya bisa menghitung bilangan bulat saja, tidak bisa menghitung bilangan desimal. Nih, kalau saya masukin angka 8, dia bisa 200,96 hasilnya. Tapi kalau saya masukin di sini bilangan desimal, misalnya 7,5. Nah, dia error tulisannya, tidak terbaca dengan kalimat integer. Tuh, with base 7.5. Kenapa gitu? Makanya di sini kita menggunakan float gitu. Jadi dia bisa menggunakan bilangan bulat atau pecahan desimal. Itu dia fungsinya ya. Saya masukin lagi misalnya contohnya di sini 8,4. Nah, hasilnya keluar. Oke, di sini aku akan memberikan contoh untuk metode matematika lagi dengan menggunakan untuk menghitung akar kuadrat. Di sini kita masuk yang keempat ya, menghitung akar kuadrat dengan SQRT atau bacanya SQRT, aku nggak tahu. Nah, di sini untuk menampilkan akar kuadrat contohnya. Misalnya, gimana sih cara penggunaannya? Sama saja. Misalnya di sini aku buat cetaknya di sini akar kuadrat. Nah, di sini itu akar kuadrat dari berapa kalian mau cari? Misalnya aku mau nyari akar kuadrat dari 64 yang gampang aja. Nah, di sini langsung aja diikuti koma dan menggunakan math.sqrt dalam kurung 64. Nanti keluar hasilnya seperti ini. Nah, di sini kita harus input lagi yang menghitung luas lingkaran karena nggak aku kasih comment section. Nah, dia langsung keluar 8.0. Jadi kan emang akar kuadrat 64 itu 8. 8 kali 8 itu 64. Contohnya kurang lebih seperti itu. Sebenarnya masih banyak lagi fungsi dari metode matematika atau fungsi lanjutannya, tapi saya hanya memberikan info sedikit saja. So, kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa untuk di like, di comment, di subscribe, jangan lupa juga di share ke teman-teman kalian, dan sampai ketemu di video selanjutnya.